Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Hai, welcome back lagi ke channelku. Apa kabar sahabat-sahabatku? Aku doakan kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kali ini aku mau buat bolu mentega. Bolu mentega ini bisa dijadikan dasar untuk bolu mini cake ya, ataupun bisa dibuat dasar untuk kue tar juga bisa. Oke, langsung saja. Ini aku sudah pisahkan telurnya, dan bahan-bahan lengkapnya bisa dilihat di kolom deskripsi. Nah, di sini udah ada 8 butir kuning telur dan 3 butir telur utuh. Jadi di sini usahakan pakai telurnya yang fresh. Kalau nggak fresh bisa ditambahkan dengan SP. Kemudian ada 20 gram susu bubuk, 80 gram tepung terigu pro sedang, kemudian ada 10 gram tepung maizena, bisa digantikan dengan tepung tapioka, kemudian ada gula pasir 90 gram, dan jangan lupa ayak dulu semua bahan keringnya supaya adonannya itu menjadi adonan yang lembut dan mengurangi resiko untuk menggumpalnya tepung-tepung apabila dicampurkan dengan bahan basahnya. Untuk toppingnya pakai meses secukupnya atau digantikan dengan keju cheddar yang diparut juga bisa ya. Kemudian ini telurnya dan gula pasirnya di mixer sampai kental berjejak. Kalau misalnya telurnya tidak fresh atau kurang fresh, itu kan bisa menyebabkan adonan kuning telurnya itu kurang kental ya, kurang kental, dan juga jadinya itu nanti bisa bantet. Jadi bisa dibantu dengan memberikan SP atau TBM ataupun ovalet, tergantung selera saja, karena pada prinsipnya ketiganya itu adalah emulsifier untuk cake. Bisa juga menjadi anti gagalnya cake ya, jadi mengurangi resiko untuk bantet juga. Jadi untuk membuat cake itu kesegaran dari telur itu sangat penting ya, dan juga wadah yang dipakai harus bersih supaya tidak mengganggu mengembangnya telur. Telur yang fresh itu akan mempercepat untuk adonannya menjadi seperti ini. Jadi putih pucat ya, putih pucat, dan mengembangnya juga berjejak. Kira-kira seperti ini adonannya. Yang ini aku nggak pakai SP ya, karena memang telurnya udah fresh. Oke, sampai seperti ini, dan kita masukin sedikit demi sedikit bahan keringnya yang tadi sudah diayak. Nah, kalau menurut aku ya, kalau misalnya bahan kering ini wajib nggak sih untuk diayak dulu sebelum dicampurkan? Kalau menurut pribadiku ya, pengalamanku, aku rasa sangat penting untuk mengayak bahan kering, karena bahan kering itu resiko menggumpal, dan itu yang membuat bolunya itu nanti tidak smooth atau tidak lembut dan juga tidak halus. Oke, speednya ini jangan lupa diturunkan jadi speed yang rendah. Kalau misalnya ada speed 1, 2, 3, 4 atau 5, itu gunakan speed 1 aja. Jadi sekedar bahan keringnya itu tercampur aja. Copot sebentar. Jadi sampai asal tercampur aja, nanti dibantu dengan spatula. Karena apa? Karena mengurangi resiko supaya adonannya itu tidak drop, tidak jatuh. Nah, seperti ini dibantu dengan spatula dan diaduk dengan teknik aduk balik saja atau diputar seperti ini untuk memastikan ya bagian bawahnya itu tepungnya itu tercampur semuanya. Karena di sini akan mempengaruhi
tekstur juga, dan penyebab bantet juga bisa dari sini. Nah, kalau sudah dipastikan bahan keringnya semua sudah tercampur, baru kita pakai metode pancing. Kalau misalnya metode pancing ini, kalau menurut aku akan mengurangi resiko untuk membuat adonannya itu bantet ya. Karena margarin ini suka nyelip ya, suka sembunyi di adonan. Jadi kalau nggak tercampur dengan rata, dia akan menyebabkan tekstur bolunya itu seperti ada bagian yang mengaret dan dia tidak bisa mengembang dengan sempurna karena berat. Jadi seperti ini saja, dituang balik ke adonan intinya. Kemudian baru diaduk dengan teknik lipat balik. Seperti ini. Karena margarin cair itu lumayan sulit untuk tercampur ke adonan. Jadi ini harus dengan sabar dan jangan dengan menggunakan tenaga yang kuat. Kalau dengan metode pancing sebenarnya dia akan lebih cepat untuk tercampur dengan adonan intinya. Nah, seperti ini. Tuh. Pastikan ya, karena aku juga sering terkecoh karena ada endapan di bagian bawah. Jadi bagian tengah, bagian bawah itu diaduk ke atas seperti ini untuk memastikan endapannya itu tidak mengendap di bawah. Kemudian adonannya dituang ke dalam loyang yang ukurannya 20 x 20. Kalau mau lebih tinggi bisa gunakan loyang 18 x 18. Dan jangan lupa ovennya udah dipanasin di saat tadi kita mulai mengocok telur. Di suhu 180 derajat Celcius. Dan karena ini tidak terlalu tinggi, aku pakai api atas bawah selama kurang lebih 25 menit. Tapi kembali lagi, sesuaikan dengan kondisi oven kita masing-masing. Ada oven yang panas, ada oven yang kurang panas. Dan dihentak-hentakkan seperti ini untuk membebaskan udara yang terperangkap di dalam loyangnya atau di dalam adonan saat kita kocok tadi. Nah, seperti ini. Jangan lupa loyangnya juga dialasin dengan baking paper supaya gampang kita keluarkan. Kalau nggak ada baking paper bisa gunakan cara lama ya. Olesi dengan margarin, kemudian ditaburin dengan tepung, baru dituangkan adonannya. Nah, untuk toppingnya bebas ya, mau dibuat meses boleh atau parutan keju juga boleh. Oke, ini juga random aja disusun atau ditaburin gitu aja dan langsung masukin ke dalam oven. Diperhatikan ya, jangan ditinggal. Oke, nah ini sudah selesai. Dikeluarkan dari loyangnya segera supaya tidak menciut. Oke, seperti ini bagian dalam teksturnya. Dan ini moist banget. Untuk ketinggian mini cake ini ukurannya udah bisa ya. Nah, kira-kira seperti ini. Lembut banget ya. Buat yang baru nemu channelku, jangan lupa di subscribe dan diklik tombol loncengnya supaya setiap ada videoku yang terbaru bisa dapat notifikasi. Siapa tahu yang aku sharekan boleh bermanfaat.
Dan jangan lupa di like dan dibantu share ke semua sosial media yang kalian punya. Oke, tunggu aku di video aku selanjutnya lagi. Dan akhir kata dari pertemuan kita kali ini, thank you for watching. Stay healthy, stay safe, dan always be happy. Thank you. Bye-bye.